Bapak Ibu dari pendidikan dasar nanti bisa mengisi formulir ya, bergabung di dalam asosiasi pendidikan Bethel nih. Ya, saya berharap supaya kita menjadi tim yang kuat ya, saling sinergi. Jadi APB ini apa sih? Asosiasi Pendidikan Bethel. Jadi di dalamnya memang ada anggota-anggota yang mana sebagai lembaga dari lembaga-lembaga pendidikan ya, yang berbeda-beda namanya tentunya. Lalu sekolahnya juga berbeda-beda namanya, bukan hanya harus sekolah Bethel Indonesia, bukan ya, namanya berbeda-beda ya. Seperti saya sendiri dari Nafiri Study Center ya, lalu mungkin ada dari sekolah Rentera Bangsa dan lain-lain ya. Baik, oke, terima kasih buat pendidikan dasar dan mungkin bisa turunkan resennya. Saya bertanya lagi karena dari kita di sini ada bergabung pendidikan menengah. Nah, ini kan karena SMP dan SMA, sebenarnya saya adalah koordinator daripada pendidikan dasar dan homeschooling di Asosiasi Pendidikan Bethel ini. Saya mau bertanya yang menengah dulu karena bergabung di sini. Karena koordinator yang sesungguhnya berhalangan dalam arti beliau memang di dalam tahun ini tidak bisa fokus untuk menangani sebagai koordinator pendidikan menengah ya, SMP SMA, sehingga kita gabung nih ya, menengah ya, dengan pendidikan dasar dan homeschooling. Oke, baik. Kalau yang namanya, boleh turunkan presennya, dan saya akan bertanya lagi untuk orang tua sebagai pendidik tapi orang tua. Boleh angkat tangan? Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya berharap dengan 108 lebih kurang teman-teman, boleh turunkan tangan. Siapa yang sudah bergabung di Asosiasi Pendidikan Bethel? Boleh, sudah mengisi ya. Sudah mengisi sebagai anggota. Boleh angkat tangan, resen? Yang sudah mengisi. Oke, yang sudah mengisi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Jadi buat Bapak Ibu yang belum mengisi keanggotaan Asosiasi Pendidikan Bethel, saya sangat sarankan ya, sehimbau supaya kita berpegangan tangan nih sama-sama ya, untuk melakukan satu perubahan dalam arti pembaharuan di dalam pendidikan yang kita sedang kerjakan ini ya, di Indonesia, baik di tempat saudara, di lokasi di mana kita berada. Saya berharap kita bisa bergandeng tangan, saling sinergi satu sama lain, saling menguatkan, saling menopang, saling mendorong, bahkan saling, kalau sinergi itu kekuatan masing-masing itu ya, saling, nah di sinilah ya letaknya kita, bagaimana, karena kasih Kristus yang ada di tengah-tengah kita, tentu kita bukan mau hanya sekolah kita yang terkenal, lembaga kita yang terkenal, tetapi kita melakukannya bersama-sama sehingga bisa lebih cepat ya kita menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Baik, yang mau bergabung di Asosiasi Pendidikan Bethel bisa mengisi linknya ya, nanti diberikan ya, sebab panitia selalu ya memberikan ya pengumuman-pengumuman. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengisinya. Demikian mungkin mewakili lembaga, yayasan dan sebagainya ya. Baik. Jadi buat guru SMA negeri enggak apa-apa ya, kalau pribadi pun bisa ya mau bergabung. Sebab dalam hal ini kita sebagai seorang ya anak Tuhan, dalam arti kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, kita melakukannya bersama-sama ya. Baik, terima kasih. Nah, saya akan share PowerPoint ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana
program yang sudah saya coba susun bersama tim di dalam koordinator pendidikan dasar dan homeschooling ini, bicara homeschooling, besok ya pagi kita akan mendengar dari Kak Seto, ya, seorang penggagas juga di dalam homeschooling yang ada di Indonesia. Jadi kita mau dengar tentunya ya. Setidaknya kita memahami bahwa homeschooling bukan hanya sekedar tunggal satu anak gitu dengan orang tuanya, tetapi memang peran orang tua di sini lebih dominan ya kalau homeschooling. Apalagi dengan pandemi kan banyak anak-anak sekarang sekolah ya belajar di rumah karena rumah adalah sekolah sebenarnya. Ya. Sehingga kita perlu memahami bagaimana pembelajaran yang seperti di rumah. Suasana walaupun di sekolah ya seperti di rumah karena itu sekolah, gedung sekolah atau ruang sekolah adalah rumah keduanya anak-anak. Bagaimana anak-anak merasa home ya, serasa di rumah. Baik. Sebentar saya coba untuk share screen. Rekan saya Susanti akan membantu saya untuk share screen daripada program kerja yang sudah disusun. Jadi saya hapus jadwalnya ya karena pandemi terhalang juga. Kedua juga anggota daripada pendidikan dasar dan homeschooling belum terlalu banyak sehingga kami hanya membangun hubungan yang belum bagus ya. Saya berharap di dalam bagian dari Asosiasi Pendidikan Bethel ini kan dibagi 3 ya tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama teologi, lalu yang kedua PAUD-nya, dan yang ketiga ini pendidikan sekolah dasar, menengah, dan homeschooling, pendidikan non-formal ini. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bergabung, saudara-saudari, yang sudah ada, ya, atau melakukan, atau melaksanakan homeschooling. Ya. Baik, saya akan coba untuk, silakan kita lihat lagi. Nah, ini. Jadi, kami telah menyusun training maupun magang dan tes ya, bicara tes kepribadian seperti itu. Supaya guru-guru dalam arti edukator di sini para edukator ya bisa diperlengkapi. Nah, ini ya diperlengkapi. Karena magang di sini adalah magang di mana kalau ada Bapak Ibu yang mau ya atau penyelenggara daripada sebuah sekolah mau mengadakan perubahan bisa mengutus ya perwakilannya atau gurunya di sekolah tertentu lalu kemudian belajar magang misalnya sebulan seperti itu ya. Nah, tes itu tes daripada para staf, guru kami berikan supaya Bapak Ibu juga ketika menerima guru-guru ya yang mengajar bisa tahu tes kepribadian daripada guru tersebut, oke? Macam-macam ada tes kepribadian, tes DISC ya dan lain-lain. Itu semua penting karena kenapa? Menyangkut kita bekerja secara tim, kita harus mengenal pribadi daripada rekan-rekan kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kami memperlengkapi dalam hal ini. Baik, lanjut. Nah, materi training yang kami sempat sudah menyusunnya, yaitu pertama materinya ya, bicara materinya. Yang pertama kunci baru dalam mendidik anak. Kenapa mesti pakai kunci baru? Karena seperti kita sudah dengar juga tadi dari talk show anak-anak, ya anak-anak mengalami yang namanya guru kurang mengapresiasi murid, ya lalu mungkin menilainya dari segi nilai angka saja, ya. Nah, disinilah letaknya karena kita sedang membangun kesadaran motivasi, ya motivasi kesadaran daripada anak itu sendiri di dalam belajar. Lalu kemudian kita juga mau anak-anak mengembangkan potensinya, jadi harus menggunakan kunci baru ya anak menjadi kreatif. Nah seperti itu ya,
Jadi kalau caranya kita menekan di dalam pembelajaran dengan kunci lama, biasanya seperti itu ya, banyak-banyak PR dan sebagainya, ya, dan harus ini, harus itu, dan mungkin dengan kekerasan dan sebagainya, dihukum kalau ada misalnya tidak membuat PR dan sebagainya ya. Nah, ini kita mesti caranya cara baru nih ya, Ibu Bapak ya, para pendidik semua, kunci baru itu harus kita pelajari bersama-sama. Lalu kita juga belajar tentang bagaimana mencintai dan menghormati ya. Jadi love and respect. Nah, ini di sini antara kita menghormati dalam arti kita menjadi gini, hamba, kalau saya meminjam istilah daripada Bapak Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan kita Indonesia yang pertama, beliau mengungkapkan bahwa kita sebagai pendidik atau guru menjadi hamba buat anak. Nah, ini bicara tentang bagaimana kita menghormati anak-anak ya. Love and respect, saya rindu supaya antara kita, guru-guru dan tim, bahkan di tempat saudara mengajar juga dengan pimpinan, antara pimpinan dengan staf guru semua, itu saling love and respect ini, saling mengasihi dan menghargai, menghormati. Sehingga dengan anak-anak, dengan orang tua, itu value-nya ini dihidupi ya. Demikian pun kita menemukan multiple intelligence, jadi kecerdasan majemuk dari anak-anak ini karena unik ya, kecerdasannya berbeda-beda. Jadi kita belajar tentang hal ini, tentang bahasa kasih. Karena di dalam kita mendidik, mengajar semua, kita harus memahami kebutuhan daripada anak-anak yang kita ajar. Apa bahasa kasihnya ya? Lalu bagaimana dengan coaching? Apa itu coaching? Bagaimana menjadi seorang coach? Nah, ini penting. Karena anak-anak itu kenapa perlu di coaching? Supaya mereka tahu makna hidup, tujuan hidup, sehingga mereka tahu dream-nya, untuk mencapai dream-nya, cita-citanya ke depan. Apalagi tantangannya adalah sekarang mereka saingannya kecerdasan artifisial. Dengan cepat saya menjelaskan ini, lalu di konseling ya. Nah, ini guru-guru staf punya keahlian di dalam konseling daripada anak didiknya. Ya, ini kami berikan pelatihan-pelatihan seperti itu ya, dan gratis ini diberikan ya Bapak Ibu. Lalu love question, bagaimana untuk bertanya kepada anak-anak. Ini penting. Kita semua mesti belajar bertanya. Dengan bertanya, anak-anak bisa berpikir kritis. Sehingga anak-anak bisa memecahkan problem, ya, problem solving, ya, mereka memecahkan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah lingkungan mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka. Lalu bagaimana juga tentang psikologi anak, kita setidaknya memiliki ya dasar-dasar mengerti tentang jiwa anak. Nah, ini sebagai guru tenaga dalam arti edukator ya, demikian orang tua harus memahami. Nah, neuroscience, bagaimana kita juga memahami tentang bagaimana tentang ya otak seorang anak dalam perkembangannya. Baik, lanjut. Nah, kami mencoba juga menyusun pembelajaran tentang daring dan luring ya, Bapak Ibu, menghadapi education yang 4.0 tadi sudah kita lihat filmnya ya di dalam talk show tadi Pak Sandi Triasa sudah memutarkan ya apa yang terjadi dengan revolution industri 4.0 ini, sehingga kita harus mempersiapkan nih anak-anak, edukasinya berbeda nih, nggak bisa sama. Jadi karena perubahan ini begitu cepat, dunia sedang berubah, kita nggak bisa tinggal tenang nih Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita harus memikirkan satu pembelajaran yang dengan cara-cara yang baru, dia menyesuaikan semuanya. Nggak bisa dengan kurikulum yang lama nih, ya. Nah, pembelajaran era modern, ya, creative learning. Nah, ini anak-anak ya. Dengan demikian, tadi kan ada dari siapa, Quindi ya kalau nggak salah satu narasumber dari talk show menyatakan bahwa dia berkata materinya sama bisa, tetapi cara menyajikannya, nah ini ya, mengekspresikannya dibiarkan anak-anak memiliki kebebasan. Nah ini ya, supaya yang dikatakan merdeka belajar di sini terjadi ya, creative learning, anak-anak betul-betul kreatif, dibebaskan caranya untuk menyajikan, mempresentasikannya. Baik.
Kemudian desain pembelajaran mesti dipelajari buat kita semua supaya kita bisa mendesain pembelajaran ke depan nih ya Bapak Ibu ya. Seperti apa nih ya? Lalu alat peraganya, media belajarnya tentu kita setidaknya kita tahu. Jadi buat Bapak Ibu Saudari memang ada beberapa kendala kan di daerah-daerah tentang media belajar, alat peraga. Nah, ini harus dipecahkan setidaknya kita sama-sama untuk bisa berjuang memperlengkapi dalam arti juga saling mendoakan, mendukung ya buat teman-teman semua yang ada di daerah. Nah, evaluasi dan pembelajaran. Jadi sekali lagi semua ini evaluasi sifatnya kan bukan hanya tes-tes yang tertulis, tetapi kita pembelajaran di sini tesnya bukan lagi kita lihat dengan angka bahwa anak itu naik kelas dan tidak, tetapi kita lihat bagaimana kreatifnya, hasil karyanya, wow luar biasa. Bagaimana dia memecahkan problem di tengah-tengah lingkungan dan juga kehidupannya. Baik, ini mesti dipelajari dan kita berikan trainingnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Lalu ada lagi materi training yang lain yaitu character building. Nah, penting sekali untuk karakter Kristus itu diajarkan kepada anak-anak. Kalau dulu saya ingat sekali, saya menyusun satu ya 49 karakter ya Kristus yang diajarkan kepada SD, SMP, SMA ya dibagi totali 49 karakter dan juga PAUD taman kanak-kanak ya. Jadi penting sekali untuk anak-anak belajar dan menghidupi daripada value kebenaran, nilai-nilai Alkitab. Dan sehingga mereka tumbuh di dalam karakter Kristus. Nah, di sini kesehatan mental, LGBT dari sudut Alkitab, mereka belajar emotional management, ini kami berikan secara cuma-cuma. Ya, service excellent, bagaimana kita melayani yang excellent, bukan hanya sekedar kita cuma sekedar ya melayani. Karena saya belajar bagaimana kita melayani harus excellent ya, nggak tanggung-tanggung gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, positif mental attitude, nah, kita belajar di sini dan ini semua juga kita nanti hidupi dan juga untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita. Nah, bagaimana kita bekerja di dalam teamwork ya, juga self leadership, insecurity. Nah, ini ya. Jadi ini materi yang kami semua dengan tim mencoba menyusunnya. Lalu ada 2 buah sekolah yang sementara ini, bukan berarti nanti tidak bertambah, kalau ada dari Bapak Ibu yang telah melakukannya, dan kami lihat memang bisa untuk magang di sana, dalam arti kita berikan cuma-cuma kepada para guru, dalam arti tentu guru-guru di daerah yang mau belajar gitu ya, magang sebulan gitu ya. Bagaimana sih Nafiri Study Center contohnya ya, melakukan pembelajaran dan secara daring tuh, atau mau belajar tentang coaching atau konselingnya seperti apa. Nah, itu boleh ya. Tapi karena kita dalam keadaan pandemi gini, kita belum bisa bertatap muka. Tetapi besok kalau misalnya sudah memungkinkan, boleh datang ke lokasi ya, melihat sendiri gitu ya, bagaimana guru-guru dilatih dan mereka menjadi konselor, menjadi seorang coach, juga sebagai mentor. Bagaimana pembelajarannya yang seperti katanya, seperti ya di rumah. Nah ini, kan mesti seperti itu. Sekolah itu mesti adalah rumah keduanya anak-anak nih, ya. Anak-anak menjadi betah gitu di sekolah. Jangan sampai sekolah itu menakutkan ya, nggak betah anak-anak, nggak mau sekolah, katanya boring ya. Nah, bagaimana guru-guru menyajikan pembelajaran dengan apa ya, dengan rileks ya, tanpa tekanan. Nah ini tentu guru-guru atau teman-teman Bapak Ibu mesti melihat sendiri ya, kalau ngomong kan rasanya gimana gitu kan, mesti lihat sendiri baru bisa nangkep kan, biasanya begitu ya kalau udah lihat. Baik, nah Sekolah Lentera Bangsa di Bandung itu juga menyediakan ya sekolahnya untuk bisa Bapak Ibu yang bersedia untuk mengutus atau diutus ya ke Lentera Bangsa di Bandung, kalau Nafiri Study Center di Jakarta ya, untuk belajar. Tentunya mungkin transportasi bisa ditanggung oleh lembaga setempat yang di mana Bapak Ibu berada ya.
dan juga tempat tinggalnya ya. Tapi kami memberikan semua pelatihan itu gratis. Tentu kami kasihlah makan siang, masa nggak dikasih ya. Oke, ya saya kalau memang sekolah perlu dibantu ya kita mesti bantu ya. Jadi saling menolong lah satu sama lain, saling memberkati satu sama lain ya. Nah, Lentera Bangsa juga mau jadi berkat. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang siap juga untuk menerima magang daripada guru-guru dari daerah lain. Baik, silakan untuk bisa nanti memberitahu kami gitu kalau memang sekolahnya sudah melakukan hal-hal yang dimana pembelajaran secara modern dan sebagainya dan menjadi berkat. Baik, lanjut. Nah, ini yang sudah kami pernah adakan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu pernah ikut talk show saya dengan Pak Sandi Triasa, ya, yang tadi luar biasa ya Pak Sandi sudah menjadi host untuk para narasumber talk show nih, ya kan? Jadi sekolah masa depan, sekolah manusia atau sekolah robot nih ke depannya. Jadi ini pernah kami adakan dan luar biasa ya, walaupun belum semua menjadi anggota Asosiasi Pendidikan Bethel. Saya berharap ya Bapak Ibu di dalam Asosiasi Bethel ini Bapak Ibu tidak usah ragu untuk kita bisa sama-sama ya berjuang sama-sama menjadi guru dalam arti pendidik atau edukator di sini yang tanpa bintang, perlu bintang jasa ya. Perlu bintang jasa ya. Jadi kemarin saya sudah uraikan dan mungkin nanti sore juga saya akan bagikan lagi ya karena mengulang, karena paralel sifatnya diskusi kita kan. Nah, saya rasa cukup seperti itu kan. Kemarin ini coba petanya dilihat. Nah, ini kan yang ini ya kemarin yang ikut dari Kalimantan 14 orang ya. Lalu Sumatera 15, Papua 1, Jabotabek 58, Jawa 29, Bali NTB 23, NTT 1, dan lainnya 14 peserta pada waktu acara tadi ya, talk show Sekolah Masa Depan. Baik, saya kembali kepada forum. Nah, setelah Bapak Ibu sudah melihat dari tadi program kami, nah, saya mau minta ini masuk ya ke dalam diskusinya. Jadi apa usulan, apa saran atau kebutuhan itu ya, yang dari Bapak Ibu? Mungkin ada usul-usulan yang Bapak Ibu atau mau meresponi talk show tadi, diskusi tadi yang saya sudah uraikan, yaitu program ya, program daripada pendidikan dasar homeschooling yang tadi saya sudah susun. Silakan untuk kalau ada yang mau lisan boleh atau menulis di dalam chat, mengetiknya supaya bisa dibacakan nanti oleh Pak Adrian Luis ya. Jadi Bapak Ibu boleh yang lisan mungkin raise hand sehingga bisa di open, di unmute itunya ya. Baik, siapa yang mau mengomentari atau memberikan saran dan harapannya untuk Asosiasi Pendidikan Bethel? Silakan. Saya berikan waktunya, kesempatan ini. Ya. Batas usia, enggak ada batas usia, Ibu. Ibu Kris Tirto ya, enggak ada. Oke. Batas usia. Jadi ini pendidikan dasar ini SD ya, untuk para pendidik SD maupun menengah ya, saya berikan kesempatan karena bergabung di sini. Lalu homeschooling yang sudah menyelenggarakan homeschooling. Silakan. Atau mau tahu juga ya. Tapi lebih lengkapnya sih besok ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak. Mau tanya Pak, Bu, berkaitan dengan asosiasi tadi, kira-kira ruang lingkup kegiatan ini bentuk organisasi Bu ya? Atau naungan lembaga? Iya. Oh, Asosiasi Bethel maksudnya. Oke. Jadi Pak, Sinode Gereja Bethel Indonesia, ya Pak. Jadi di bawahnya dalam arti gini, Asosiasi Pendidikan Bethel
ada di dalam perlindungan gereja Sinode Gereja Bethel Indonesia. Ya Pak ya. Nah, pendidikan Bethel di sini tentu biasanya penyelenggara atau kepala sekolah atau guru yang ada, para pendidiknya dari Gereja Bethel Indonesia. Ya Pak ya, yang bergabung. Nah, kalau memang Bapak Ibu adalah juga dari Gereja Bethel Indonesia, silakan bergabung gitu. Walaupun nama sekolahnya bukan sekolah Bethel Indonesia, karena sekolahnya kan macam-macam ya. Ada sekolah misalnya Lentera Bangsa, kayak kami sekolah yang namanya Nafiri Study Center, tapi naungannya adalah Gereja Bethel Indonesia. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Nah, Bapak di mana? Di daerah mana? Di Kota Bandung, Bu, Jawa Barat. Oh, Bandung, Jawa Barat. Baik, Pak. Jadi kalau Bapak sendiri bergereja di mana? Boleh tahu? GBI. Ya, saya bergereja di Advent, Gereja Advent. Oh, gitu, Advent. Iya. Jadi tapi ada sekolah ya, Pak? Ada banyak sekolahnya. Sebenarnya begini ya, Pak. Saya tidak menutup untuk kalau memang Bapak kita sama-sama percaya sama Yesus dan Bapak mau bergabung, kan silakan ya, saya nggak paksakan, Pak. Ya, jadi bebas, ya, gitu. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Ya, Ibu. Ya. Ya, saya tadi mau melanjutkan dan meresponi pertanyaan si Bapak tadi. Ya. Artinya ada kesempatan dan peluang untuk bisa bergabung dalam asosiasi pendidikan Bethel ini dari luar organisasi Bethel dong. Begitu ya, Bu ya? Iya, jadi artinya kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Betul, kolaborasi. Membangun satu komunitas pendidikan di sebuah daerah tertentu. Benar. Kita saling gini, karena pengalaman Bapak ya dengan kami itu adalah kekayaan, sebuah kekayaan ya. Yang Bapak miliki semua ya, walaupun organisasinya berbeda ya Pak, adalah sebuah kekayaan di dalam kerajaan Allah ini, dalam pekerjaan ya Tuhan ya yang ada di dunia ini ya kan. Nah, kita kan rindu untuk berdampak kepada kekekalan ya. Jadi saya pikir kira-kira sejauh mana implementasinya, Bu, nanti? Maksudnya kita bisa berkolaborasi atau bersinergi, mungkin kan tentu ada regulasi-regulasi dari APB sendiri kan? Ya, tentu nanti kalau secara teknisnya tentu nanti kami akan diskusikan dengan Bapak Ketua Asosiasi Pendidikan Bethel, yaitu Bapak Samuel Tarigan ya dalam pelaksanaannya. Tetapi Pak, pada prinsipnya kami mengadakan training-training tadi untuk memperlengkapi Pak, tapi tidak menutup kemungkinan di luar daripada Bethel, Gereja Bethel Indonesia. Iya dong Pak. Ya, jadi kita bernetwork, bersinergi seperti ini tidak kami batasi. Misalnya kan dari APB sendiri kan memiliki satu kelebihan ya di dalam tadi beberapa materi-materi tadi. Ya. Itu terus kita mau mengirim beberapa guru kita, beberapa pendidik kita, apakah bisa begitu maksudnya? Ya. Kami kalau saling memberkati terbuka ya Pak, sebenarnya kan begitu Pak. Ya toh? Kita jadi berkat untuk sesama ya kita ya, dalam arti kita harus jadi berkat memang. Pada prinsipnya seperti itu sih Pak. Jadi kita bukan menjadikan sekolah yang di luar Bethel jadi sekolah Bethel gitu ya, bukan. Iya, ya Pak ya. Tetapi pada prinsipnya kita mau jadi berkat gitu loh ya Pak ya. Saya mungkin ngomongnya kalau terlalu detail, tapi nggak bisa ya. Tapi nanti kalau misalnya mau magang kan perlu pendaftaran. Iya betul. Ya Pak, perlu kita buatlah yang namanya kita bicarakan aturan mainnya gitu, tekniknya ya toh. Ya kan? Ya Pak? Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Silakan. Ini ada pertanyaan dari chat dulu, mungkin Bu Ani bisa jawab dulu ya.
Dari Ibu Leli Inggar Krisnani, dia bertanya bagaimana memulai homeschooling untuk pendidikan dasar. Oke, memulai homeschooling, mulai aja Ibu, karena rumah adalah sekolah, itu satu ya. Jadi untuk pelaksanaannya, peraturannya dan semuanya besok akan dibahas oleh Kak Seto. Saya berharap Ibu Leli bisa ikut ya besok daripada talk show dengan Kak Seto tentang homeschooling ya Ibu, tentang peraturannya dan sebagainya itu lebih jelas. Tapi intinya kita mulai di rumah. Nah, lalu bagaimana tentang program-programnya? Nah, disinilah kita bisa saling mix ya, kita pakai mix bahan kurikulum, baik kita mau mengajar yang sifatnya non formal atau informal, misalnya tentang etika, tentang kehidupan, nilai-nilai, value, ya tadi ya dalam membangun karakter anak. Lalu juga ada value-value yang lain. Selain intelektual, membangunnya juga ya ini. Jadi penting untuk guru, dalam arti orang tua yang mau melakukan homeschooling di rumah. Kalau orang tua ya tentu harus diperlengkapi tentu ya, karena kan ada juga kurikulumnya untuk di rumah ya seperti itu. Tapi untuk kedepannya untuk mengambil sertifikasi misalnya ijazah harus bekerja sama dengan PKBM setempat gitu, yang terdekat dengan Ibu ya Ibu. Kalau Ibu sebagai lembaga itu tentu harus ada izinnya. Nah, memang yang hari ini homeschooling di Indonesia itu di bawah naungan PKBM. Yaitu apa PKBM? Pusat Kegiatan Belajar ya. Kak Hari Gideon? PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, belajar masyarakat itu ya. Jadi itu ada di dalam izinnya, di dalam waktu kita ketika mengajukan izin. Jadi lebih bebas, lebih fleksibel ketimbang sekolah formal ya, Ibu. Ya, Bu. Lalu mengenai kurikulum dan lain sebagainya itu bagaimana ya, Bu? Ya, nanti kalau Ibu misalnya mau ya, bisa kita lebih jauh berbicara, kami bisa bantu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu ya. Karena kami kan sekarang ada PAUD. Ya, tinggalkan alamat, nama, dan mungkin organisasinya, silakan ya kepada. Baik, Bu. Ikat ya, Bu. Ya. Baik, makasih, Bu Ani. Terima kasih, Bu Leli. Ya, silakan. Yang lain? Kak Adrian, ada lagi Kak Adrian? Ya, mungkin boleh yang raisen dulu, Ibu Uli Magdalena, silakan. Ya, Ibu Uli. Ibu Lili atau Uli ya. Oke. Silakan Ibu Uli. Tidak terdengar oleh saya. Apakah saya yang gimana, Kak Adrian? Terdengar suara saya atau Ibu Uli yang tidak terdengar, Bu? Boleh mungkin Ibu Uli di chat aja, nanti akan dijawab oleh Ibu Ani ya. Mungkin signalnya nggak oke di sana. Baik. Iya, oke. Ini ada lagi yang mau bertanya, Bapak Thomas Tan ya. Iya. Ya, silakan Pak Thomas. Pak Thomas. Baik, ya Bu Ani, ketemu kembali di Batam Maya ya. Iya. Kalau ingat kita ketemu di Batam waktu itu di gereja HOG ya. Waktu itu ada kegiatan penting dengan Pak Michael. Iya, dan Pak saya Thomas mengisi di English gitu. Ya, saya senang dengan kegiatan ini. Artinya tidak hanya eksklusif untuk organisasi battle begitu ya. Tadi Bu Ani juga sampaikan ternyata terbuka untuk yang di luar non-organisasi battle gitu. Ya, jadi perkenalkan saya Thomas Tan, saya Direktur dari Ibla Education. Kebetulan kami juga berfokus untuk di homeschooling begitu ya.
homeschooling. Selain homeschooling, kita juga fokus di learning management system, digital learning resources, dan juga online assessment begitu. Karena masa pandemi, jadi kita lebih fokus ke pemanfaatan teknologi dalam integrasi pendidikan atau pembelajaran. Nah, berkaitan dengan homeschooling, mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan Asosiasi Battle. Kita saat ini lagi mengembangkan homeschooling digital begitu ya. Digital. Jadi murid-murid kita itu tersebar di seluruh Indonesia dan juga bahkan yang di luar negeri begitu ya. Karena kalau berbicara mengenai homeschooling ini kan berarti orang tua ataupun anak ini memiliki satu yang mau digali lebih begitu. Ya, istilahnya pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti tadi di sesi pertama tadi dari sisi anak-anak itu merasa terkungkung, terimbok tadi. Baik. Ya, jadi dari sini kami berfokus di situ homeschooling digital, dan untuk kurikulumnya kita juga padankan dengan UK, yaitu Cambridge Education Gateway, sehingga ini juga meningkatkan kualitas pendidikan output anak-anak yang homeschooling ke depan. Begitu. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi, Bu, ini ataupun di ini. Jadi maksudnya Pak Thomas menerima ada yang magang di tempat Pak Thomas? Saya langsung todong. Ya, boleh. Kalau seandainya, ya ada yang, bisa, Ibu. Bisa ya? Ya, nanti ada yang ke Batam begitu ya, belajar ya. Pak Thomas kelihatannya punya luar biasa nih ya. Oke, thank you loh Pak Thomas. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Thomas? Sudah cukup? Terima kasih loh untuk perkenalannya Pak Thomas. Jadi kita bisa mencatat nih ya. Pak Thomas di Batam ya sudah menyelenggarakan homeschooling ya. Ya, luar biasa dengan program yang tadi dari luar negeri ya Pak ya. Ya, kita officially dengan NISA Global School. Jadi kita invite dan recognition-nya itu secara internasional, Ibu. Jadi kita padankan. Baik. Seandainya nih para orang tua di Indonesia ini kalau homeschooling kan berarti second class begitu ya. Mereka harus Ternyata bukan ya. Kita kan makanya ini homeschooling bukan untuk anak-anak kebutuhan khusus hanya di homeschooling gitu ya. Tapi kita tidak demikian ya. Kita ke depan di sini karena memang pembelajaran lebih kepada learning personal ya, learning ya. Jadi kita fokusnya ke anaknya. Nah ini ya. Di mana daripada seluruh dimensi daripada seorang manusia ini, anak ini harus dibangun. Nah ini luar biasa. Jadi harus ada personal touch-nya kan. Nah ya jadi bukan homeschooling itu bukan anak-anak buangan yang di homeschooling ya. Nah ini pengertian ini harus kita perbaharui ya. Paradigma kita tentang homeschooling ya Bapak Ibu. Jadi Pak Thomas tadi sudah ungkapkan, karena memang dengan lebih ada personal touch, kita temukan bakat potensi anak di dalamnya, sehingga bisa juga anak bertumbuh kreatif ya dan sebagainya, anak lebih mengerti bagaimana mencapai visi, dream-nya dan sebagainya gitu ya. Nah jadi tentunya kalau untuk yang di Indonesia, kurikulum, boleh saja kita berbagai kurikulum ya, tetapi satu hal pesan saya adalah kita harus menyesuaikan, saya ambil ya, pinjam lagi nih ya dari Bapak Ki Hajar Dewantara Menteri Pendidikan kita pertama. Kita belajar dari berbagai sumber, baik dari luar negeri dan semua, mungkin kurikulumnya campur mix boleh, tetapi disesuaikan dengan kondisi kita di Indonesia, dengan budaya dan culture-nya ya, dan juga situasi kita, oke? Nah seperti itu. Nah memang kalau homeschooling lebih fleksibel ya cara pembelajarannya. Bisa 1 jam, 2 jam sehari, bukan 5 jam sehari, 6 jam anak-anak di depan laptop ya Bapak Ibu, kasihan ya, nanti matanya rusak tuh ya, oke? Silakan, yang lain. Terima kasih ya Pak Thomas. Sama-sama Bu Ani. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Cynthia Kawatu. Beliau menanyakan jika tertarik ikut program magang, jadwalnya apakah bisa disesuaikan ataukah sudah ditentukan, dan berapa kali pertemuan, berapa lama durasinya?
Ya, nah itu mesti dibicarakan ya. Jadi nanti daftar dulu ya, terus dibicarakan jadwalnya. Semua harus diatur. Karena kadang-kadang kalau anak-anak lagi belajar pun ada orang asing datang, ya kan ini kita mesti sesuaiin karena takutnya akan mengganggu daripada proses pembelajaran itu sendiri. Jadi perlu diatur ya jadwalnya. Dan berapa lamanya tergantung kebutuhan, sekali lagi tergantung kebutuhan daripada sekolah yang tersebut ya. Bagaimana pimpinan dengan pimpinan harus saling menyetujui lah istilahnya begitu ya. Ya Kak Adrian, jadi perlu ada surat ya setidaknya siapa aja yang mau magang, nama-namanya, CV-nya setidaknya ya, karena identitasnya penting gitu untuk kita ketahui. Baik. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi dari ini Bapak atau Ibu ya, Polwan nih. Menanyakan apakah ada kesempatan dari luar Betel untuk bergabung dengan APB ini, sejauh mana dapat bersinergi dan berasosiasi, dan apakah boleh mengirimkan guru-guru dari luar dari Betel? Ya, jadi pada dasarnya prinsipnya APB kita ya itu mau jadi berkat ya. Jadi kalau di luar gereja lain yang mau bergabung di APB silahkan aja. Jadi bukan hanya tertutup hanya untuk Betel ya. Jadi sekali lagi yang jelas tentu kita kan di dalam Kristus ya, pembelajar sesuai dengan Alkitab, nilai-nilai value-nya, ya kan? Jadi karena prinsipnya kita mau menjadi berkat dan saling sinergi satu sama lain. Prinsipnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ani. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini kayak makin banyak pertanyaan, makin seru nih. Dari Ibu Leli Inggar, menanyakan seperti ini. Ada 2 pertanyaan, saya rangkum jadi satu ya. Bagaimana memulai homeschooling untuk pendidikan dasar? Bagaimana kurikulum dasarnya? Nah, beliau bercerita bahwa beliau dari PAUD Cahaya Bangsa Cilacap sudah menjadi anggota APB, ingin mulai homeschooling. Tapi yang terjadi adalah ketika anak PAUD kami pindah ke SD lain, nilai-nilai yang dibangunnya jadi berubah. Jadi seperti apa ya? Ya, baik. Yang pertama, Ibu yang bertanya, gabung dulu di APB ya. Lalu kemudian nanti dari situ kan terlihat bagaimana Ibu atau Bapak atau Ibu ada di bagian yang mana, pendidikan dasar, menengah atau mana ya. Jadi sehingga bisa dimasukkan dalam bagiannya gitu ya. Karena tadi kan terdiri dari 3 bagian ya, teologi, PAUD, dan pendidikan dasar, menengah, dan homeschooling. Jadi kemudian dari situ nanti kan kita ada komunitasnya ya sifatnya ya. Kita ada komunitasnya dan ada grup WA-nya sehingga kita bisa saling berkomunikasi atau saling berelasi satu sama lain. Nah, selain itu buat Ibu Bapak ya dalam hal ini tadi ya goreng 2 sama ya, jadi khusus Bapak, untuk ya ini sekali lagi ya, maaf ya, saya terganggu dengan suaranya, boleh dimatikan. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk yang tadi sudah menyatakan ingin membuka, memang kita sedih ya kalau misalnya dari anak-anak PAUD kita udah didik dengan baik ya, dengan pengenalan akan Allah yang baik, lalu kemudian dia masuk SD, sekolah di sekitarnya nggak ada ya yang mengajar tentang nilai-nilai value kebenaran. Tentu kita lalu mungkin cara-caranya berbeda. Nah, disinilah letaknya kita harus memang setidaknya membuka ya kelanjutan daripada pendidikan itu sendiri ya dari PAUD ya. Jadi Ibu kalau yang memang mau membuka nanti kita di dalam grup komunitas pendidikan dasar dan homeschooling yang ada kita bisa saling komunikasi satu sama lain ya, dan kami bersedia untuk membantu ya dalam arti mendukung sampai terlaksana ya. Tapi kuncinya adalah juga tenaga-tenaga pengajarnya yang di tempat ya Bapak Ibu ya untuk bersedia untuk bisa dilengkapi.
karena itu mesti punya skill di dalam sebagai mentor, sebagai coach, sebagai juga konselor ya. Kalau nggak ada di situnya, nggak di-upgrade, susah, anak-anak mau bagaimana. Lalu kemudian tentang love question tadi ada materi training ya, bagaimana kita bertanya. Nah ini penting. Kalau bertanya misalnya, kok gitu aja nggak bisa? Nah itu bertanya, tetapi itu kan menghakimi, judging, anak-anak langsung tertekan ya. Bagaimana untuk sebagai edukator, kita tidak melakukan yang namanya mendidik secara keras ya, tapi dengan kasih ya, dengan kasih sayang ya. Silakan. Oke, terima kasih jawabannya dari Ibu Ani. Kemudian ini ada pertanyaan mau berkomentar langsung dari Ibu Monika Widiasari. Saya unmute ya. Silakan Bu, bisa langsung unmute dan berbicara. Ya, silakan Bu Monika. Halo, Ibu Monika. Sudah saya unmute. Silakan. Maaf Pak, kepencet Pak, nggak bisa ngembalikan. Oke, it's okay. Saya mau bacakan ke Adrian dari Kak Lovely ya, kalau nggak salah ya ini ya. Iya, ini ada Kak Lovely, mungkin boleh resen supaya saya bisa. Iya, besok Kak Lovely ini nih jadi hostnya Kak Seto ya. Nah, beliau berkata apa? Tolong dibacain ke Kak Adrian. Itu sebabnya. Mungkin Ibu Lovely bisa raise hand supaya saya bisa bantu unmute dari sini. Sebentar ya. Biar langsung saja. Oke, silakan Bu Lovely, sudah saya unmute. Hai Bu Ani. Halo Kak Lovely, ya besok Anda jadi host Kak Seto, ya kan? Iya, sebetulnya Anda mau bicara, cuman tadi ada Ibu yang menyampaikan tentang apa value yang tidak bisa dilanjutkan di sekolah seterusnya kan. Ya. Ini yang saya tulis itu sebabnya value atau karakter itu harusnya dimulai dari rumah, dan itu sesuai dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang peran keluarga dalam pendidikan anak yang menyatakan bahwa salah satu ada 4 peran keluarga. Satu perannya adalah menerapkan karakter baik yang dimulai dari rumah. Bagus, terima kasih. Gitu. Iya, betul. Dari rumah selalu. Iya, betul Kak Lovely. Wow, terima kasih Kak Lovely. Jadi begitu ya, memang kuncinya adalah orang tua adalah guru sejati, guru yang pertama dan utama itu. Kalau dari rumah nggak diajarin value-nya juga ya, kasihan ya. Di sekolah diajarkan value yang baik, di rumah dihancurin oleh karena value yang berbeda. Nah ini pentingnya untuk sinkron ya antara rumah, sekolah. Nah ini baik, lanjut. Oke, ada lagi pertanyaan ya. Thank you buat komentarnya, tanggapannya dari Bu Lovely. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Nimade Karyani menanyakan materi-materi training yang tadi Ibu sampaikan akan disampaikan dengan cara apa? Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Joyce menanyakan syarat pendirian PKBM untuk sarana-prasarana yang perlu dipersiapkan seperti apa? Ya, besok yang soal PKBM caranya seperti apa, biar nanti di dalam sesi daripada esok hari, supaya nggak terulang ya di sini, cara-caranya semuanya besok dialog atau talk show dengan Kak Seto, semua semoga terjawab ya dengan Ibu Lovely. Nah, lalu kemudian untuk yang hari tadi ada yang bertanya sebelumnya, apa Kak? Cara penyampaian materi trainingnya seperti apa ya? Oke, baik, terima kasih. Nah, karena kita dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini, jadi memang mau tidak mau kita menggunakan yang namanya Zoom ya, supaya kita bisa memberikan training ya, bentuk webinar dan sebagainya. Lalu kemudian kalau sebenarnya keadaan yang memungkinkan, memang kami tim bisa datang ke lokasi di mana kita bagi Indonesia bagian barat di mananya gitu kan, di daerah-daerah ya yang mudah dijangkau, yang terdekat dengan Bapak Ibu seperti itu. Nah, memang kita rindu untuk bisa kunjungan dan bisa melihat langsung kepada Bapak Ibu yang apa sudah
dilakukan di lingkungan di mana Bapak Ibu berada. Tapi satu sisi ya kita lebih efektif melakukannya lewat Zoom. Begitu Kak Adrian. Oke, terima kasih Bu Ani. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Sri Lestari Handayani menanyakan, beliau sudah membuka form pendaftar APB, tapi sepertinya yang boleh daftar adalah lembaga. Kalau secara pribadi, apakah boleh menjadi anggota APB? Ya, kalau memang sebagai seorang yang ada di dalam bidang pendidikan, silakan. Kalau menurut saya ya, silakan. Oke, thank you Bu Ani. Kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Krisyanto menanyakan, apakah sekolah umum bisa melayani pendidikan homeschooling? Apakah sekolah umum bisa melaksanakannya misalkan double, 2 sistem? Ada homeschoolingnya dan juga ada pendidikan formal. Ya, bisa aja. Karena ada beberapa memang melakukan seperti itu. Karena kalau nggak bisa kehilangan murid ya. Karena kan pembelajaran ke depan anak-anak mulai mikir ya kan. Kalau belajar apalagi dengan menggunakan media yang ada, 5 jam, 6 jam di depan laptop. Kan kalau homeschooling nggak seperti itu. Cuman 1-2 jam, 3 jam paling lama. Jadi itu pun ada jedah ya. Jadi matanya nggak ngelihat ke kamera ya. Seperti kita kan juga hari ini kenapa kita workshop di sore ya, supaya kita matanya kan nggak ngelihat terus ya kepada ini laptopnya atau iPad maupun handphone. Nah, bahaya kan untuk mata anak-anak apalagi ya. Jadi pembelajaran tentu yang sifatnya menggunakan Zoom seperti ini ya singkat, jangan sampai terlalu lama. Nah, sekali lagi tadi Kak Adrian bahwa tadi yang ditanya bisa hybrid enggak? Iya, seperti itu. Jadi maksudnya begitu, Kak. Ya, ya toh? Oke. Semoga menjawab ya, Pak Krisyanto. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Eni. Bagaimana cara supaya dapat mengikuti webinar-webinar dari APB dan dapat informasi dari mana ya? Ya, kalau Anda misalnya terdaftar di APB sebagai anggota, maka pasti akan terinformasi. Karena ada websitenya juga sih, ya. Tapi kan Anda kan nggak terus ngikutin ya. Tapi kalau Anda sebagai anggota pasti Anda terinformasi gitu. Ya kan? Sekarang kan lebih sudah canggih ya. Semua bisa dicek ya di laptop atau alat komunikasi saudara. Seperti itu, Kak. Berikutnya ini ada komentar dari Bapak atau Ibu ya, Demak Panjaitan menanyakan pendampingan dengan orang tua apakah menjadi bagian dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan untuk orang tua? Ya, mutlak itu, ya mutlak. Orang tua peranannya lebih besar ya ketimbang guru, karena guru di sekolah hanya sebagai rekan dalam arti memang harus erat hubungan antara orang tua dan guru ya. Jadi sebagai sahabat, karena melakukan pendidikan memang tidak bisa sendirian, holistik ya. Seperti yang kemarin saya sudah ungkapkan, holistik sifatnya. Karena kita membangun seorang manusia bukan hanya intelektualnya, ya, tapi kecerdasan emosinya juga gitu loh. Kecerdasan di dalam mencintainya juga, love quotient ya, love quotient. Jadi bukan intelektual saja, tetapi semua bidang. Ya, semua bagian dimensi daripada seorang manusia. Nah, kita membutuhkan rekan-rekan yang lain dalam hal ini adalah guru. Sekali lagi, guru yang maksudnya profesi guru gitu ya. Nah, guru-gurunya kan perlu di-equip, makanya perlu diperlengkapi. Kalau enggak kan bagaimana? Dia bingung ya. Jadi kalau ada anak nakal dia cuma bilang, nakal ya kamu ya, distrap, berdiri sana, gitu kan. Tapi sesungguhnya sebenarnya anak-anak tersebut yang aktif dan sebagainya, mungkin melakukan pembulian dengan temannya, itu kan ada hal-hal yang mungkin dibalik itu gitu loh. Yang terjadi pada si anak, misalnya anak-anak yang biasanya mendapatkan perlakuan kasar atau kekerasan di dalam rumahnya, biasanya dia lakukan lagi kepada teman-temannya di sekolah misalnya ya, seperti itu. Nah, sebagai guru seorang konselor, dia akan bisa menemukan dan juga menyembuhkan, setidaknya anak-anak bisa mengatasi problema yang dialami di rumahnya.
misalnya dengan orang tuanya yang ribut terus gitu. Apa yang harus dia sehingga semangat belajarnya turun ya. Dengan guru-guru berprofesi dalam arti melakukan peranannya, fungsinya sebagai seorang konselor, dia bisa membantu, menolong supaya anak-anak itu bisa melewati kesulitan-kesulitan yang dia alami di rumah. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Aning. Ini sepertinya ada yang terakhir menanggapi dari Ibu Uli. Mana tanggapannya bahwa sekolah juga berperan sebagai in loco parentis. Jadi memang sekolah bersama-sama dengan orang tua, kita sama-sama mendidik anak-anak ya. Ya, Oke. betul. Oke, Betul, ini waktunya ya. Sudah habis ya, Kak? Ini waktu kan sudah habis. Kayaknya kita perlu kembali ke main room ya untuk ada pengumuman lebih lanjut ya. Tapi satu pesan saya, isi ya formulir APB ya, Asosiasi Pendidikan Bethel sebagai anggota. Soal tadi diterima nggak diterima ya nanti kan sesuai ya. Yang penting relasi itu, hubungan itu paling penting ya. Jadi terjadi satu interaksi, relasi, saling sinergi ya. Dan ini merupakan kekayaan di dalam sebuah pekerjaan, yaitu pekerjaan Tuhan tentunya di dalam bidang pendidikan, membangun manusia, yaitu anak-anak generasi kita ke depan ya. Seperti itu ya Kak Adrian. Ya, oke. Terima kasih kepada Ibu Ani. Ini sepertinya waktu sudah berakhir dan kita mesti kembali lagi ke main room untuk nanti ada pengumuman lebih lanjut untuk sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh untuk meninggalkan room. Tuhan berkati semuanya ya. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Kak Lovely semua, teman-teman yang lain. Baik. Terima kasih, Bu. Selamat. Halo, makasih Bu. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu. Saya tunggu semua ada di dalam Asosiasi Pendidikan Bethel supaya kita bisa kerjasama ya.